Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Budi Mulyawan. Saya merupakan dosen pada program studi Diploma 4 Administrasi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan beberapa hal terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengawasan dan penindakan keimigrasian atau yang disebut juga dengan Wasdakim tahap pertama. Perlu kami informasikan bahwa mata kuliah Wasdakim ini terdiri dari 6 SKS yang selanjutnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu mata kuliah Wasdakim yang pertama, mata kuliah Wasdakim yang kedua, dan mata kuliah Wasdakim yang ketiga. Masing-masing tahap memiliki bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah Wasdakim 1 ini diajarkan pada semester 3. Kemudian mata kuliah Wasdakim 2 diajarkan pada semester 4 dan mata kuliah Wasdakim 3 diajarkan pada semester yang kelima. Video yang saya buat kali ini merupakan salah satu proses dalam rangka sebagai unjuk kerja bukti pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, dalam video ini saya membagi penjelasan saya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang proses delivery, yaitu hal-hal apa yang akan saya sampaikan dalam perkuliahan Wasdakim yang pertama ini. Kemudian, dalamnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian di situ juga ada sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Saya juga akan menjelaskan tentang materi-materi apa yang akan kami sampaikan atau kami ajarkan kepada para peserta didik. Kemudian yang kedua, kami akan mendeskripsikan tentang interaksi, yaitu bagaimana kami atau saya dan peserta didik berinteraksi dengan saling berinteraksi. Kemudian kami di dalamnya juga akan sampaikan tentang metode pembelajaran yang insya Allah akan kami gunakan dalam penyampaian materi perkuliahan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait assessment atau penilaian dalam mengukur sejauh mana ketercapaian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah bagi para peserta didik Politeknik Imigrasi yang di dalamnya meliputi sistem penilaian serta tugas-tugas apa saja yang rencananya akan saya berikan. 4. Terakhir, saya akan menampilkan video atau bersama-sama kita akan menyaksikan video rekaman proses pengajaran yang telah saya sampaikan pada mata kuliah Wasdakim tahap 1 ini. Sebelum masuk untuk menjelaskan agenda yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mata kuliah Wasdakim yang pertama ini. Mata kuliah Wasdakim ini atau mata kuliah Wasdakim yang pertama ini memiliki kode AKA-8. Ini merupakan salah satu mata kuliah keahlian yang wajib bagi seluruh peserta didik atau taruna Politeknik Imigrasi di seluruh program studi. Mata kuliah ini akan diajarkan secara serentak pada semester 3 atau pada semester ganjil tingkat 2 di seluruh program studi Politeknik Imigrasi. Mata kuliah Wasdakim tahap 1 ini memiliki bobot 2 SKS yang di dalamnya berisi tentang teori. Kemudian kami sampaikan bahwa mata kuliah Wasdakim yang pertama ini membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk memahami, kemudian mengkaji tentang pengawasan dan penindakan di bidang keimigrasian. Harapan kami adalah peserta didik mampu memahami teori serta tata cara pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Selain itu, peserta juga diharapkan untuk mampu memahami teori serta tata cara pelaksanaan penindakan keimigrasian. Kedua hal ini merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya sebagai pengejawantahan salah satu fungsi imigrasi, yaitu fungsi penegakan hukum di bidang keimigrasian. Selanjutnya dalam proses pengajaran yang dilakukan, kami dasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dapat dicapai oleh para peserta didik setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini. CPMK dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah memahami pengetahuan dasar tentang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Yang kedua, memahami pengetahuan tentang pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia. Yang ketiga, memahami pengetahuan tentang pengawasan keimigrasian bagi orang asing. Yang keempat, memahami pengetahuan tentang pengawasan keimigrasian bagi penjamin orang asing. Yang kelima, memahami pengetahuan tentang tim pengawasan orang asing. Dan yang keenam adalah memahami
tentang aplikasi pelaporan pengawasan orang asing. Dari ke-6 CPMK tersebut, kami jabarkan menjadi beberapa sub CPMK sebagai berikut. CPMK pertama dijabarkan menjadi 2 sub CPMK, yaitu memahami konsep pengawasan keimigrasian dan bentuk-bentuk pengawasan terhadap WNI, orang asing, dan penjamin. Yang kedua adalah memahami konsep serta bentuk-bentuk penindakan keimigrasian. CPMK kedua dijabarkan menjadi sub CPMK memahami adalah memahami kegiatan pengawasan administratif keimigrasian terhadap warga negara Indonesia. Yang kedua, memahami kegiatan pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia. CPMK ketiga dibagi menjadi 2 sub CPMK. Yang pertama adalah memahami kegiatan pengawasan administratif terhadap orang asing. Yang kedua adalah memahami kegiatan pengawasan lapangan terhadap orang asing. CPMK keempat dijabarkan menjadi 2 sub CPMK, yaitu memahami kegiatan pengawasan administratif terhadap penjamin, dan yang kedua adalah memahami kegiatan pengawasan lapangan terhadap penjamin. CPMK kelima dijabarkan menjadi 3 sub CPMK, yaitu memahami konsep dan pengertian tim pengawasan orang asing. Kemudian yang kedua adalah memahami tugas serta fungsi dari tim pengawasan orang asing, dan yang ketiga adalah mengetahui tingkatan serta anggota tim pengawasan orang asing. Terakhir, CPMK ke-6 dijabarkan menjadi 3 sub CPMK, yaitu memahami konsep pelaporan orang asing. Kemudian yang kedua memahami pengertian serta penggunaan aplikasi pelaporan orang asing. Yang ketiga adalah memahami pengertian dan penggunaan QR Code dalam pengawasan keimigrasian. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi kuliah yang insya Allah kami ajarkan kepada para peserta didik dalam mata kuliah Wasdakim ini. Ada 14 materi yang insya Allah akan kami sampaikan. Yang pertama adalah konsep pengawasan keimigrasian serta bentuk-bentuk pengawasan terhadap WNI, orang asing, dan penjamin. Yang kedua, konsep serta bentuk-bentuk penindakan keimigrasian. Yang ketiga adalah kegiatan pengawasan administratif terhadap WNI. Keempat, materi tentang kegiatan pengawasan lapangan terhadap WNI. Yang kelima, kegiatan pengawasan administratif terhadap orang asing. 6, kegiatan pengawasan lapangan terhadap orang asing. 7, kegiatan pengawasan administratif terhadap penjamin. 8, kegiatan pengawasan lapangan terhadap penjamin. 9, konsep dan pengertian tim pengawasan orang asing. 10, tugas dan fungsi tim pengawasan orang asing. 11, tingkatan dan fungsi tim pengawasan orang asing. 12, konsep pelaporan orang asing. 13, pengertian dan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing. 14, pengertian dan penggunaan QR Code dalam pengawasan keimigrasian. Dalam mata kuliah Wasdakim ini, saya menggunakan beberapa referensi, baik itu berupa buku cetak maupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dari pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Juga dasar hukum dari pelaksanaan penindakan keimigrasian. Terdapat 5 buku dan 11 peraturan perundang-undangan yang kami gunakan sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Kami menggunakan 5 buku, yaitu yang pertama adalah tentang Management Control Systems, kemudian yang kedua tentang Sistem Pengawasan Manajemen, yang ketiga Pengantar Manajemen, Fungsi, Proses, dan Pengendalian, yang keempat Hukum Administrasi Negara, yang kelima Dinamika Ilmu Administrasi Publik. Kemudian kami juga menggunakan referensi berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Keimigrasian, Undang-Undang tentang Intelijen Negara, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya kami juga menggunakan peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, seperti peraturan tentang organisasi dan tata kerja, kemudian tata cara pengawasan, peraturan tentang tata cara pengawasan, dan juga tata cara penindakan keimigrasian. Selanjutnya dalam instruksi yang dilakukan pada mata kuliah ini, proses penyampaian materi pelajaran kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting sebagai sarana perkuliahan tatap muka, atau dalam hal ini adalah tatap maya. Hal ini dikarenakan masih berada dalam masa pandemi COVID, di mana pelaksanaan perkuliahan tatap maya ini merupakan salah satu pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah RI, khususnya adalah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam platform Zoom Meeting yang saya gunakan, saya dapat menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik serta berinteraksi secara maya. Saya juga berdiskusi di dalamnya, kemudian melakukan tanya jawab dengan para peserta didik. Selain itu, selain Zoom Meeting, saya juga menggunakan
Edmodo dan Google Class untuk pemberian kuis serta pengumpulan tugas para peserta didik. Selanjutnya dalam hal assessment atau sistem penilaian, Direktur Politeknik Imigrasi telah mengatur berdasarkan surat keputusannya, yaitu tentang bobot penilaian dari pengajaran. Di situ ada ujian akhir semester sebesar 40%, kemudian ada ujian tengah semester sebesar 30%, dan tugas sebesar 30%. Kemudian berdasarkan hal tersebut, saya telah mengimplementasikannya ke dalam komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama, untuk UAS memiliki bobot 40%. Saya akan menggunakan model ujian esai yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait materi dari CPMK 1 sampai dengan CPMK 6. Kemudian yang kedua, untuk UTS saya akan memiliki bobot 30%. Saya akan menggunakan metode ujian yang sama, yaitu esai, yang di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan terkait materi dari CPMK 1 sampai dengan CPMK 4. Kemudian untuk tugas saya akan memberikan dua jenis tugas kepada para peserta didik, di mana tugas pertama akan berupa resume buku referensi yang telah tadi saya sampaikan. Kemudian peserta didik diminta untuk meringkas beberapa bab yang terkait dengan materi pelajaran yang terdapat dalam buku tersebut. Tugas pertama harus dikumpulkan sebelum pelaksanaan UTS. Kemudian untuk tugas yang pertama, saya akan beri bobot 10%. Untuk tugas yang kedua, saya akan meminta peserta didik untuk membuat sebuah karya tulis sederhana yang di dalamnya berisi tentang materi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang telah disampaikan. Kemudian, tugas yang kedua ini akan dikumpulkan sebelum ujian akhir semester. Pengumpulan karya tulis harus disertai, tentunya yang karya tulis kedua harus disertai dengan hasil prosentase dari pemeriksaan plagiarisme. Tugas ini bernilai 20%. Demikian deskripsi, kemudian delivery, interaksi, serta assessment terkait mata kuliah Wasdakim tahap 1 yang dapat saya sampaikan dalam unjuk kerja ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan video penyampaian materi mata kuliah yang saya ampu kepada para peserta didik berikut ini. Baik, kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat semua, dalam keadaan sehat, kemudian selalu dalam perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan masuk dalam mata kuliah pengawasan lapangan terhadap orang asing. Sebelumnya kita sudah mempelajari, bahkan lalu kita sudah mempelajari tentang pengawasan administratif terhadap orang asing. Jadi pekan ini insya Allah kita akan masuk ke pengawasan lapangan terhadap orang asing. Lanjut, oke. Sebelum memulai, saya akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian lihat ya. Indonesia memberikan kebebasan bagi warga negara asing yang hendak berkunjung dengan tujuan tertentu. Namun, untuk menjaga keamanan dan mematuhi aturan yang berlaku, petugas imigrasi Jakarta Barat melakukan operasi terbuka yang bertujuan untuk menertibkan WNA yang melanggar aturan. Itu udah bangun tuh. Ya, yang ini aja deh Pak, kita ngeliat. Masih mana tuh? Semua udah pakai. Sini. From immigration, I want to check your document. Okay, so okay, it's on the left. Passport, your passport, your passport, your passport. Identify. Profile photo. No, that's the whole page. The new page. Petugas memeriksa seluruh sudut ruangan untuk bisa menemukan dokumen perjalanan WNA. Sampai di kantor imigrasi, para WNA menjalani proses BPA untuk diminta keterangan lebih lanjut. You know that your visa already expired? Ya. Baik, rekan-rekan sudah melihat semua, adik. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang akan kalian lakukan ketika kalian nanti sudah bekerja di imigrasi. Jadi ini adalah bentuk dari salah satu bentuk dari pengawasan lapangan terhadap orang asing. Oke, kita masuk langsung ke materi. Pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan keberadaan orang asing. Jadi di situ kita mengecek apakah benar orang tersebut tinggal di situ, kemudian apakah sesuai dengan kitasnya,
apakah sesuai dengan bukti domisili yang telah dilampirkan saat dia mengajukan permohonan izin tinggal atau perpanjangannya. Kemudian apa kegiatan orang asing di situ? Kegiatan orang asing itu dapat dilakukan di beberapa tempat, misalnya terlaksanakan di tempat kerjanya, di pabrik, atau di hotel, tempat penginapan dia, atau di rumah, atau di beberapa tempat lainnya. Nah, kita harus melihat, kita cek apakah kegiatan orang asing tersebut sesuai dengan maksud dan keberadaan orang asing di Indonesia. Apakah kegiatannya sesuai ketika seseorang memiliki izin tinggal kunjungan, dia hanya bisa datang untuk melakukan kegiatan pariwisata. Kemudian kita juga harus mengecek kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi secara periodik itu secara biasa kita lakukan pengawasan, datang ke tempat perusahaan, kita melakukan pembinaan, itu secara berkala. Atau yang kedua, kita lakukan pengawasan secara sewaktu-waktu jika diperlukan. Ini dilakukan ketika kita memiliki target operasi. Apabila ada target operasi, apabila ada laporan tentang keberadaan seorang asing yang dicurigai, dia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya, atau dia melakukan pelanggaran keimigrasian, maka kita akan melakukan pengawasan insidentil atau pengawasan yang tadi sewaktu-waktu bila diperlukan. Kemudian jenis dari pengawasan itu ada dua. Yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan secara terbuka, dan yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan secara tertutup. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengawasan yang terbuka dan pengawasan yang tertutup. Pengawasan terbuka terdiri dari, yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan orang asing tersebut, kita harus memperkenalkan diri kita, yang pertama. Kemudian kita juga menunjukkan surat perintah dan menunjukkan tanda pengenal kita sebagai petugas imigrasi. Selanjutnya kita meminta dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian. Dokumen perjalanan dalam hari ini adalah paspor kebangsaan dari orang asing tersebut. Kemudian dokumen keimigrasian. Dokumen keimigrasian adalah izin tinggal dari yang bersangkutan, seperti KITAS ataupun kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Kemudian ada juga dokumen perizinan yang bisa kita minta apabila dia bersangkutan bekerja di perusahaan atau di tempat lain, kita bisa mintakan dokumen ketenaga kerjaannya seperti dokumen rekomendasi dari Snaker atau dari instansi lain yang berwenang. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengecekan dokumen. Ini ada dasar hukumnya. Setiap orang asing wajib memperlihatkan dokumennya ketika dilakukan pengawasan keimigrasian. Bagi orang asing tidak memperlihatkan dokumennya, maka dia dapat dikenakan pasal 116 junto pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu yang bersangkutan dapat dikenakan pidana kurungan selama 3 bulan. Pengecekan dokumen dilakukan terhadap dokumen perjalanan atau dokumen paspornya, kemudian dokumen perizinan orang asing terkait keberadaan, juga kegiatannya, kemudian identitas diri dan atau keluarganya. Status sipil juga kita cek, kemudian kewarganegaraannya, bahkan pekerjaannya, bahkan juga penjaminnya dari orang asing tersebut. Kemudian kita lakukan wawancara, setelah itu kita lakukan wawancara kepada orang asingnya ataupun kepada penjaminnya. Tidak tertutup kemungkinan kita bisa melakukan kepada orang-orang yang mengetahui keberadaan atau kegiatan orang tersebut di perusahaan tersebut atau di tempat tersebut. Kemudian menyimpan sementara dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian. Hal ini dilakukan ketika kita menemukan sesuatu dugaan pelanggaran bagi yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Kita boleh menyimpan sementara dokumen perjalanan tersebut dan dokumen keimigrasian tentunya, dan kita berikan surat tanda penerimaan paspor atau disingkat dengan STP yang harus ditandatangani oleh pejabat imigrasi. Kemudian setelah itu kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut, kita masuk ke
pengawasan lapangan secara tertutup. Di situ ada wawancara juga, tapi ini wawancaranya berbeda dengan wawancara yang dilakukan oleh petugas ketika melakukan pengawasan terbuka. Wawancara dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya. Jadi si orang yang diwawancara itu tidak tahu ketika dia diwawancarai oleh petugas imigrasi. Kemudian selanjutnya adalah pengamatan. Kira-kira dari adik-adik ada yang tahu apa artinya pengamatan? Siap, mohon izin Bapak izin menjawab. Siap, silakan Reziko. Siap Bapak, mohon izin menjawab. Kalau menurut saya tentang pengamatan itu sendiri dapat dilakukan dengan mendatangi objek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan tentang target operasi itu sendiri. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Ziko, betul sekali. Jadi pengamatan itu adalah observasi. Jadi ini adalah bentuk dari observasi atau kita melihat, kita mengamati target operasi kita, baik itu berupa gedung atau tempat lainnya. Kita lihat di situ, kita lihat di dalamnya ada kegiatan yang dilakukan oleh orang asing. Jadi pengamatan itu tidak hanya dilakukan secara manual, tapi kita bisa menggunakan alat-alat yang memang ada. Seperti kita bisa menggunakan kamera, kemudian kita bisa menggunakan teropong atau alat-alat khusus lainnya. Oke, selanjutnya adalah pelacakan. Pelacakan ini dilakukan secara tertutup, pastinya ya. Kemudian dilakukan baik secara mandiri maupun berkelompok, dan ini juga menggunakan peralatan teknologi, yaitu untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh sasaran. Jadi pelacakan ini agak sedikit berbeda dengan observasi. Pelacakan ini otomatis harus menggunakan teknologi yang kita miliki. Kemudian ada pembuntutan. Ada yang bisa menjelaskan kepada kami, bisa menjelaskan kepada saya apa arti pembuntutan? Ya, silakan Bung De. Baik, silakan Bung De. Jadi menurut saya, pembuntutan dilakukan dengan mengikuti atau memperhatikan langsung sasaran, termasuk apa-apa saja yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan. Adapun tujuan dilakukannya pembuntutan ini juga untuk memperoleh informasi keberadaan hingga kegiatan terhadap sasaran agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan lancar, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik sekali, Bung De. Jadi memang pembuntutan itu dilakukan dengan mengikuti target operasi yang kita tuju. Jadi pembuntutan itu bisa dilakukan dengan menggunakan kendaraan atau bisa juga dengan berjalan kaki. Dan pembuntutan itu baiknya dilakukan tidak hanya sendirian. Jadi ada beberapa orang dalam tim, nanti mungkin menggunakan beberapa kendaraan atau berjalan kaki ada beberapa orang, supaya tentunya dengan jarak tertentu yang dia tidak bisa menyadarinya. Orang tersebut tidak sadar bahwa dia sedang dibuntuti oleh kita. Kemudian lanjut, ada metode penyamaran. Metode penyamaran itu dilakukan dengan melakukan penyusupan dalam sasaran untuk keperluan pemantauan. Karena tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara. Kemudian kita juga melakukan pengamatan atau pelacakan, tapi tidak bisa. Akhirnya kita harus menggunakan, salah satunya adalah dengan penyamaran ini. Ini ada perhatian khusus. Jadi bagi kalian nanti yang akan bertugas sebagai petugas imigrasi dan pejabat imigrasi yang ditunjuk atau yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan harus mendapat perintah tertulis yang ditandatangani oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Jadi setiap pengawasan ya yang dilakukan, baik itu pengawasan lapangan secara terbuka atau tertutup, itu harus dilengkapi dengan surat perintah tugas. Jadi namanya adalah perintah tertulis yang ditandatangani oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Pasal 182 PP Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang penjelasan tentang Undang-Undang Keimigrasian. Lanjut, di sini saya akan jelaskan tentang prosedur atau SOP dari pembuatan surat perintah tugas. Yang pertama adalah petugas mengumpulkan bahan. Jadi bahan untuk melakukan pengawasan itu dilakukan berdasarkan dari analisis SIMKIM. Kita punya sistem informasi manajemen keimigrasian dan kita bisa mengambil data di situ.
Kita bisa mengecek mana yang kira-kira butuh untuk dilakukan pengawasan lapangan. Kemudian yang kedua, ada laporan hasil penyelidikan dari Intelkim. Ada di Direktorat Jenderal Imigrasi itu ada Direktorat Intelijen Keimigrasian. Mereka akan mengumpulkan bahan keterangan, mengumpulkan data, kemudian hasilnya mereka akan merekomendasikan kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang asing tersebut. Kemudian yang ketiga adalah laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kemudian yang keempat, media. Ini banyak sekali media sosial sekarang yang menampilkan tentang segala macam tentang hal-hal tentang orang asing. Bisa juga terkait dengan keberadaannya, kegiatannya. Sudah banyak contohnya. Kemudian yang 5 adalah instansi terkait. Karena kita sudah punya ada tim pengawasan orang asing, kita otomatis memiliki koordinasi yang cukup baik dengan mereka. Kemudian mereka juga akan memberikan laporan atau masukan kepada imigrasi terkait orang asing yang perlu untuk dilakukan pengawasan keimigrasian. Dan yang terakhir adalah sumber informasi lainnya. Kemudian Direktur Wasdakim atau Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan bawahannya yang memiliki wewenang di bidang pengawasan untuk melaksanakan rapat persiapan pengawasan keimigrasian. Kemudian rapat tersebut menghasilkan jumlah personil, berapa personil yang kita butuhkan untuk melakukan pengawasan. Kemudian ada alat komunikasinya. Kemudian alat transportasi, berapa mobil, berapa kendaraan, apakah kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 yang perlu kita gunakan untuk melakukan pengawasan. Kemudian yang keempat adalah anggaran. Berapa anggarannya, beberapa uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengawasan ini. Kemudian jangka waktu sprint. Surat perintah tugas harus memiliki jangka waktu berlakunya. 6. Waktu pelaksanaan pengawasan. Dan yang ketujuh adalah safe house. Safe house ini adalah rumah aman, yaitu tempat kita berkumpul. Jadi ada posko tempat kita berkumpul ketika kita melakukan pengawasan. Safe house ini tidak mutlak harus ada dalam setiap pengawasan, tapi safe house ini hanya bisa kita adakan ketika kita melakukan pengawasan dengan beberapa tim sekaligus. Jadi tidak harus ada di setiap pengawasan. Kemudian selanjutnya adalah Direktur Wasdakim atau Kakanim akan menerbitkan surat perintah tugas tersebut. Kemudian petugas melakukan pengawasan. Setelah menerima surat perintah, petugas akan melakukan pengawasan, dan ini adalah prosedurnya, pengawasannya. Yaitu yang pertama adalah memperlihatkan surat perintah tugas dan identitas dari pegawai tersebut. Kemudian yang kedua, mereka harus memeriksa keberadaan orang asingnya. Yang ketiga, meminta orang asing untuk memperlihatkan dokumen keimigrasian. Tadi, apabila dia tidak bisa memperlihatkan dokumen keimigrasiannya, dia dapat dikenakan pasal 116 junto pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tentang keimigrasian. Kemudian mencocokkan identitas atau dokumen keimigrasian dengan SIM-KIM, ya, jadi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian. Kemudian setelah itu melakukan wawancara dan memeriksa kesesuaian kegiatan orang asing dengan izin tinggalnya. Selanjutnya kita perlu juga membuat formulir hasil wawancara, yang ini sudah kita siapkan saat sebelum berangkat. Ini adalah untuk mengisi, di dalamnya adalah isinya adalah tentang hasil dari wawancara yang dilakukan kepada orang asing, pada penjamin ataupun kepada orang-orang yang memiliki kepentingan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi paparan ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Nanti setelah ini saya akan memberikan kuis pada kalian. Jadi kalian harus nanti lewat Edmodo, nanti kalian harus mengisi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian visualisasi PDD UKT-PT Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang pertama. Terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.